Shalom Elia. Elia, podcastmu di tempatku itu keren banget loh. Secara nggak langsung kamu menjadi pewarta Injil. Dan banyak yang belain kamu sebenarnya. Shalom Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan mendengarkan klarifikasi daripada Dr. Richard Lee yang membujuk Elia untuk tampil lagi kalau nggak salah di podcastnya dia. Untuk apa? Untuk membahas antara Yesus Kristus dan Nabi Isa yang diimani oleh saudara-saudari kita Muslim. Nah, teman-teman sekalian, sangat disayangkan hal ini dari pihak Muslim. Sebenarnya kata Dr. Richard itu kayak Ustadz Feliciau, kemudian Donditan, dan juga beberapa yang lain itu bersedia ya. Tetapi karena ini sudah viral sekali dan Elia dipojokkan, dianggap penista agama, dianggap itu menghina Islam dan juga pengajaran di dalam Islam, teman sekalian ya, sepertinya sudah beredar, maka Elia pun akhirnya menolak ya, tidak jadi, dan akhirnya Dr. Richard Lee itu membujuknya melalui pesan voice. Tetapi ini yang anehnya, ini sudah beredar kemana-mana. Nah, teman-teman sekalian, kita dengarkan dulu ya penjelasan daripada Dr. Richard Lee yang ada berikut ini. Shalom Elia. Elia, podcastmu di tempatku itu keren banget loh. Secara nggak langsung kamu menjadi pewarta Injil. Dan banyak yang belain kamu sebenarnya. Jadi aku seneng banget sih, kontenmu tuh sampai nonton 3,1 juta viewers loh, luar biasa banget. Elia, ini ada yang bagus sih menurutku yang harus diangkat sih, dan kita perdalam. Tentang Yesus Kristus dan Nabi Isa, ya. Itu aku pengen datangin. Nah, itu tuh menurutku bagus, dan kamu pasti akan bisa. Kalau bukan kamu, nggak ada yang bisa kalau menurutku sih. Dan kamu harus... Aku kasih saran, kamu harus ambil momen ini. Tenang aja, aku akan jagain kamu. Dan kita akan lari cuma di situ aja, kayak gitu punya. Dan menurut aku, ini adalah momen yang tepat untuk mewartakan Injil, untuk misionaris ya. Lebih baik. Kamu pertimbangkan ya, Elia. Thank you. Benar, itu adalah suara saya. Jadi ceritanya, pertama kali podcast itu adalah dengan Elia. Lalu setelah dengan Elia, dengan Ustadz Dennis Lim, lalu dengan Ko Felix Xiao. Namun pada perjalanannya saya ingin menayangkan Ko Ustadz Felix Xiao dulu, Ustadz Dennis Lim, baru saya memberikan pandangan secara naskani melalui Elia. Nah, sampai di sana ada diskusi yang menarik yang baru pertama kali juga saya dengar, yaitu apakah Yesus Kristus dan Nabi Isa itu adalah pribadi yang berbeda. Itu mengejutkan saya karena selama ini saya menganggapnya itu adalah pribadi yang sama. Saya dan tim tertarik banget untuk mengangkat cerita ini dan berdiskusi secara sehat, bukan debat. Ya, dari tim menyarankan untuk mengundang Donditan dan Elia di sini. Ya. Lalu dihubungi Donditan, kok Donditan bersedia. Dan ketika tim saya mengundang Elia tidak bersedia karena ketakutan. Di sini tim saya berusaha membujuk Elia dan akhirnya tim saya minta dengan saya nih, Dr. Richard, coba dong bujukin Elia. Nah, terjadilah voice note tersebut. Jadi voice note tersebut itu benar adalah suara saya, langkah saya untuk membujuk dia, dan itu salah saya karena saya terlalu menggebu-gebu dan terlalu ingin merayu dia untuk datang ke podcast saya untuk berdiskusi lagi. Sebenarnya banyak banget yang pengen diskusi dengan Elia, Kodonitan, bahkan Ustadz Felix Xiao sendiri tuh ngomong dengan saya pengen berdiskusi langsung dengan Elia, baik di podcast ataupun tidak dalam podcast. Jadi itu murni kesalahan saya, ingin mengajak Elia untuk datang ke podcast saya. Namun amat sangat saya sesalkan sekali voice note ini tersebar karena saya tidak pernah mengirim voice note ini melalui handphone saya, melalui chat pribadi saya. Saya mengirimkan voice note tersebut dari handphone tim saya. Jadi saya tidak pernah chat Elia secara pribadi. Saya sangat menyesalkan ini bisa terjadi kegaduhan karena bukan itu inti dari podcast dan konten saya. Saya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat. Saya minta maaf, dan sebenarnya kemarin Kodonditan dan juga
perwakilan dari Elia, yaitu Mas Edwin, sudah datang ke podcast saya berdiskusi tentang apakah Yesus Kristus dan Nabi Isa itu adalah pribadi yang sama atau berbeda. Dan sepertinya supaya tidak menimbulkan kegaduhan, konten ini akan saya hold dan tidak ditayangkan. Karena sekali lagi saya tidak ingin kegaduhan, saya ingin memberikan edukasi ke masyarakat. Dan menurut saya ini adalah informasi penting yang bisa disampaikan ke masyarakat. Dan sebenarnya baik Kodonditan, Ustadz Felix Xiao, dan lain sebagainya, teman-teman saya yang lain, itu semangat banget untuk memberikan edukasi ini. Tapi saya tidak ingin disalahgunakan dan saya tidak ingin berkembang kemana-mana. Padahal dari video kemarin saya nganggap itu diskusi yang sangat bagus sekali. Sekali lagi, saya minta maaf jika mengecewakan kalian semuanya. Saya juga sebelum membuat video ini sudah banyak berdiskusi baik dengan Ustadz Felix Xiao, Ustadz Dery Sulaiman, dan beberapa teman Ustadz saya yang lain. Biarlah waktu yang membuktikan semuanya. Terima kasih. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan klarifikasi daripada Dr. Richard Lee. Teman-teman sekalian, sangat disayangkan juga. Sebenarnya ya pengen sekali. Yang penting saja kan diamankan sebenarnya, aman, dan tentu harus ada persetujuan juga dari kedua kubu ya, yaitu dari pihak Muslim seperti yang sudah bersedia tadi Ustadz Felix Xiao dan juga Donditan, kemudian ada Elia dan juga rekannya. Jadi teman-teman sekalian, saya sangat mendukung ya, mensupport Elia dalam hal ini. Karena memang kita harus berani untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap mereka yang menista kita ataupun yang menuduh kita. Ya, karena kita lihat selama ini, kalau Donditan saya sudah tahu tujuannya apa, dan Felicia juga sama, saya sudah tahu tujuannya apa. Tetapi ini, ya kita harus melihat dulu ya keamanan daripada Elia Miron. Ya teman-teman sekalian, saya dengar dari video mamanya bahwa Elia ini baru 19 tahun loh, di bawah umur. Jadi otomatis kan sangat tertekan ya, begitu dia viral lalu dia dituduhkan macam-macam gitu ya. Jadi ini yang kita juga takutkan karena keselamatannya ya. Nah, di balik itu ya memang sebagai apologet Kristen ya memang harus siap untuk menanggung segala resiko itu. Nah, saya berharap bahwa Dr. Richard Lee podcast yang membahas ya yang sudah viral sekali, ada berapa juta itu ya, 4 jutaan lebih sekarang kalau nggak salah. Saya berharap itu jangan di privat ya, karena itu juga membantu Elia ya untuk membela dirinya dan juga membantu masyarakat Kristen untuk mengerti perbedaan antara Nabi Isa dan Yesus Kristus. Karena ini jelas berbeda. Ya mungkin dianggap sama sosoknya, ya, tetapi historisnya, ya penjelasan historisnya dan juga teologisnya itu sangat-sangat berbeda, ya. Dan Elia sebenarnya sudah menjelaskan itu semua sekalian. Sama ya seperti yang kita ulang-ulang jelaskan ya di channel kita ini, yaitu TV Laskar Kristus. Dan teman-teman sekalian, bukti ya bahwa Nabi Isa dan Yesus Kristus berbeda. Kemenang atau Kementerian Agama itu menerima usulan daripada Kristen untuk mengganti nama Isa Al-Masih di kalender menjadi Yesus Kristus. Dan itu sudah fix, itu tinggal nanti pencetakan kalender 2024 ya, Anda tidak akan menemukan lagi nama Isa Al-Masih. Yang ada adalah Yesus Kristus ya, Yesus Kristus. Nah, teman-teman sekalian, sedikit saya singgung soal viralnya Elia. Bagi kekristenan ya, terutama untuk Elia dan keluarga ya perlu berhati-hati ya, perlu berhati-hati karena hal ini pastinya akan menjadi sasaran ya, terus digoreng tuh ya, pernyataan-pernyataan Elia ini terus digoreng, bahkan dibawa ke ranah penistaan agama. Oleh karenanya teman-teman sekalian, saya berharap kepada kita semua orang-orang Kristen untuk mendukung dalam doa saudara kita Elia ini agar dilindungi oleh Tuhan. Ya, apapun yang terjadi, biarlah itu terjadi seturut dengan kehendak Tuhan saja. Ya, tetapi terus berikan support buat Elia agar tetap berani untuk memberitakan Injil. Karena apa yang dilakukan oleh Elia, inilah yang diharapkan di dalam kekristenan. Ya, yaitu untuk memberikan jawaban dan untuk mempertahankan iman.
di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi kita tidak perlu mengganggu agama lain. Tetapi ketika agama kita diganggu oleh agama lain, wajib juga hukumnya untuk kita menjawab dan meluruskan apa yang dilontarkan terhadap iman kita. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.